Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Ya, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, sebelum berdoa, coba Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Rina, Hadiroh, Ibu. Siti Nurul Hidayati, Hadiroh, Bu. Rafani Aura Suci. Hadiroh, Bu. Siapa yang tidak masuk? Gak ada. Semua hadir? Ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Coba doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita membaca doa keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke. Minggu sekarang kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat Allah ya. Minggu ini anak-anak harus mampu menyebutkan nama-nama malaikat Allah, harus bisa menyebutkan tugas-tugas malaikat Allah. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajaran hari ini, kita bahas dulu pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin pembelajaran apa? Siapa yang masih ingat? Iman kepada Allah. Iya, iman kepada Allah. Coba contohnya iman kepada Allah itu iman seperti apa? Sholat, laksanakan Iya, segala perintahnya dan dari segala larangannya. Ya, salah satunya dapat membaca Asmaul Husna, membaca Al-Quran, melihat alam ini kan ciptaan Allah. Nah, itu salah satu termasuk iman kepada Allah. Bukan, rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, yang pertama iman kepada Allah. 2 iman kepada Malaikat Allah. 3 iman kepada Dan kitab Allah. 4 iman kepada Rasul Allah. 5 iman kepada Hari kiamat. 6 iman kepada Allah dan Qadar. Oke, berarti semuanya rukun iman ada 6. Oke, sudah hafal. Minggu sekarang kita membahas mengenai beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebagaimana dijelaskan ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat
Allah, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Nah, ayat yang barusan menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada rasul-rasul Allah. Oke, nah, beriman kepada malaikat Allah, apakah ada hubungannya dengan rukun iman? Ada, Bu. Coba sebutkan rukun iman ada berapa? Ada 6. Sebutkan yang pertama, iman kepada Iman kepada Allah. Beriman kepada Malaikat. Iman kepada Kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah. 5, iman kepada Hari kiamat. yang terakhir 6, iman kepada Qadar dan qadar. Ya, alhamdulillah sudah pada hafal ya. Nah, Iya, Bu. coba siapakah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan jumlahnya ada berapa? 10. Malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa? Aku tahu, Bu. Ada 10. Ada 10. Coba kita bareng-bareng sebutkan. Yang pertama malaikat Jibril. Kita nyanyikan Jibril, Mikail, Israfil, Idrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke. Nah, sekarang kalian tahu makna beriman kepada malaikat Allah? Salah satunya coba sebutkan. Makna kita beriman kepada malaikat Allah. Percaya kepada malaikat, Bu. Iya. Terus ada lagi? Terus aku tahu deh, Bu. Bahwa malaikat coba diciptakan dari Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. ya, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Berbeda dengan kita ya, sebagai manusia. Memang manusia diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari, coba siapa yang tahu? Tahu nggak? Siapa Dari yang bisa sana. menjawab? Sana dia. Oh, Dari panah. Iya. Berarti sudah jelas berbeda ya kita dengan malaikat. Kita harus percaya kepada malaikat meskipun tidak bisa dilihat ya. Harus meyakini bahwa adanya malaikat Allah. Oke. Nah, coba kita sebutkan malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya ya. Sudah ada apa? Belum, Bu. Belum. Coba ibu punya ini nih. Apa ibu dulu sebutkan satu-satu sama ibu? Sebutin dulu. Sebutin dulu ya. Yang pertama Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya menyampaikan rizki. Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala di hari Kiamat. Israfil tugasnya Mencabut nyawa. Israfil. Munkar dan Nakir tugasnya apa? Menulis. Munkar, Nakir menanya di Aku dalam tahu. menanya di dalam kubur. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amal kebaikan dan amal buruk. Oke. Coba sekarang berikan contoh yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku tahu, Bu. Apa itu bisa apa? Kita nggak boleh jahat sama temen, Bu. Ya, itu tidak boleh jahat. Terus harus gemar bersedekah. Iya, pintar. Coba sekarang ibu mau bertanya ya. Nih, ibu punya ini nih. Coba. Siapa yang bisa menjawab dapat nilai A+. Oke. Satu persatu ya. Dari sini dulu, coba pilih. Mau yang mana? Mau warna apa? Oh, mau malaikat Israfil. Coba malaikat Israfil tugasnya apa? Tadi sudah disebutkan bersama-sama. Di hari? Iya, pintar. Coba sekarang bisa. Tugasnya yang menjaga pintu surga. Malaikat apa? Warna apa ininya? Aku yang ambil, Bu. Iya, coba. Aku ngambil hijau. Ya, malaikat Ridwan. Ridwan. Oke, sekarang ini yang terakhir. Coba mau pilih warna apa? Berapa ya? Ini deh. Yang pink. Coba yang pink. Malaikat Malik bertugas
tugasnya apa itu? Menjaga pintu neraka. Iya, oke. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah membahas mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, iman kepada malaikat-malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa? Kedua, Kedua. Nah, jumlah rukun iman ada berapa? ada Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. kepada saudara-saudara. Nah, berarti sudah hafal ya rukun iman, dan kita tadi sudah membahas mengenai rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikat, jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, coba siapa yang hafal tugas-tugas malaikat yang barusan disebutkan? 10 tugas malaikat, siapa yang hafal? Rina, mau menjawab silakan. Yang pertama malaikat Yang ke-1 malaikat Jibril, tugasnya. menyampaikan wahyu. Ya, yang kedua malaikat Ijrail, Jibril, Mikail. memberi rezeki. Ya, Israfil, malaikat Israfil meniup sangkakala. di hari kiamat. Ya, Israfil, Ijrail. Iya, terus Munkar dan Nakir itu siapa? Yuyun. Oh iya. Iya, dan Nurul. Munkar dan Nakir. Apa aja dia? Menjawab. Munkar dan Nakir. Apa? Bukan, itu Raqib Raqib Atid yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Kalau Munkar dan Nakir yang menanya di dalam kubur. Nah, terus malaikat Malik yang menjaga pintu. Nah, malaikat kedua menjaga pintu surga. Iya, sudah hafal ya? Sudah ada bayangan-bayangan. Ya. Oke. Nah, kita sudah membahas mengenai malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, coba sekarang sekarang kita mengulas lagi makna beriman kepada malaikat Allah, yaitu yang pertama meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Nah, terus ada lagi yang tahu yang kedua makna beriman kepada malaikat itu apa? Yang kedua, bahwa malaikat Allah itu ciptaan Allah dan tidak bisa disembah. Nah, yang ketiga, makna beriman kepada malaikat Allah yaitu meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti contohnya selalu taat kepada perintah Allah, ya. Nah, dan malaikat juga diciptakan dari cahaya, berbeda dengan kita sebagai manusia yang diciptakan dari tanah. Oke. Terus ada lagi contoh menerima keberadaan malaikat, ya. Salah satunya yaitu kita sebagai manusia banyak mengingat kematian. Itu salah satu menerima keberadaan malaikat, mempercayai, ya, beriman begitu. Nah, ada lagi yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti gemar bersedekah dan masih banyak lagi. Oke, coba ada yang mau ditanyakan dari pembahasan yang sudah dibahas bareng-bareng tadi? Ada Bu, aku mau tanya Bu. Ya. Tadi kan di materi Ibu tuh menjelaskan mengenai malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya. Nah, apa itu Bu makhluk gaib itu? Nah, makhluk gaib itu yaitu tidak bisa dilihat oleh panca indera, yaitu malaikat. Karena malaikat diciptakan dari an-nur atau cahaya.
Maka dari itu dengan meskipun kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita dapat beriman kepada malaikat dengan salah satunya dalam keimanan kita sehari-hari seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, yaitu gemar bersedekah, yaitu terus menjalankan perintah Allah, itu termasuk keimanan kepada malaikat ya. Tapi Bu, kan makhluk gaib itu apa sih namanya itu hanya malaikat saja apa ada yang lain? Ada yang lain, Apa makhluk aja? yang tidak bisa kita lihat seperti setan. Itu tidak Apa bisa bedanya dilihat. setan dan malaikat? Beda. Kalau malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau setan, coba siapa yang tahu? Setan gimana? Dari apa? Dari api. Hmm? Dari api. Dari apa? Dari api Bu. Dari api. Ya. Yakin dari api? Yakin. Yakin. Iya, itu perbedaannya. Kalau malaikat diciptakan dari nur, itu cahaya suci ya, yang sekarang kita jalankan seperti gemar bersedekah itu salah satu kita meniru kebaikan-kebaikan, jadi beriman kita kepada malaikat. Dan masih banyak lagi ciri kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu dengan mengerjakan atau menjalankan sesuatu dengan seperti kita mencari ilmu atau berjalan untuk menuntut ilmu. Nah, itu kita didoakan oleh para malaikat, kita diaminkan, didoakan baik-baik. Ya, gitu. Seperti itu ya, contoh beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sudah mengerti dengan pembahasan yang sudah kita bahas dari tadi? Insya Allah Bu, sudah paham itu. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau sudah mengerti, mudah-mudahan pembahasan yang sudah dibahas tadi dapat bermanfaat, dapat dijalankan, dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dan mudah-mudahan berkah. Jadi iman kepada malaikat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa rusulihi sebagainya. Yang artinya semuanya beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Terus ada kita. Kepada Rasulullah. Rasulullah. Terus kita Allah. Nah, ini lagi membahas mengenai beriman kepada malaikat Allah ya. Nah, kita semua harus beriman, harus percaya adanya malaikat di di muka bumi ini ya, meskipun malaikat tidak terlihat, karena malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dari nur ya, nurun, cahaya. Berbeda dengan kita yang manusia diciptakan dari tanah ya. Oke, nah bagaimana supaya kita meyakini bahwa adanya malaikat di muka bumi ini? Coba Percaya bahwa Allah itu telah menciptakan malaikat. iya, bisa itu. Terus meyakini kita harus menjalankan perintah Allah, itu termasuk kita meyakini bahwa adanya malaikat. Karena ada yang mencatat amal kebaikan dan keburukan ya. Coba kita coba kita sebutkan dulu. Malaikat itu semuanya ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, kita sebagai manusia kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena ada yang menuliskan amal kebaikan dan keburukan kita. Itu manusia apa malaikat? Apa yang menuliskan amal baik dan buruk? Malaikat yang menuliskan amal baik. Iya, hati. Nah, itu. Terus contoh yang lain, bagaimana kita melakukan hal-hal yang bahwa kita percaya adanya malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedekah. Terus apa lagi? Menolong orang. Bersedekah, menolong orang, ya, menolong
baik. yang didoakan oleh malaikat seperti menuntut ilmu, terus apa lagi? Bersolawat termasuk dari hal yang baik ya, hal yang baik ya. Menuntut ilmu itu insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat ya, oleh para malaikat. Seperti itu. Terus apalagi contoh kita mempercayai adanya malaikat, selalu mengingat kematian ya itu. Coba sekarang kita sebutkan ya tugas malaikat beserta tugas-tugasnya. Ya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail Tugasnya menyampaikan hujan ya, menyampaikan rezeki menurunkan hujan. Israfil tugasnya meniup salam di hari kiamat. Israfil tugasnya mencabut nyawa. Terus Munkar dan Nakir tugasnya menanyakan di alam kubur. Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Terus Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Oke, berarti sudah hafal ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan sudah hafal. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Sudah ya. Iya, Bu. Oke, nama-nama malaikat sudah hafal beserta tugas-tugasnya. Oke, mungkin hanya itu yang kita bahas untuk hari ini, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, berarti sudah hafal ya nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 beserta tugasnya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik. Sesudah kita membahas mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah, sekarang Ibu akan bagi kelompok untuk berdiskusi ya. Ibu coba Ibu saja yang tunjuk ya kelompoknya. Kelompok 1 Hana sama Maya, kelompok 2 Fani sama Zakia ya. Ya. Untuk menulis pertanyaannya, masing-masing kelompok memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain ya, jadi ditukar. Tapi pertanyaannya jangan di luar dari pembahasan, jangan keluar dari materi atau pembahasan yang tadi sudah Ibu bahas ya. Oke, sekarang dimulai bikin pertanyaannya. Soal 2 saja ya, soalnya 2 saja, untuk diskusinya 2 saja. Iya, Bu. Nih udah, ayo semangat. Nih. So, Bu, aku udah ada jawabannya. udah ada, Udah sudah siap. bisa. Udah, Bu. Sok, Yang silakan. penting kan siap ke depan, Bu. Ke depan untuk diskusinya, untuk mempresentasikannya, silakan ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan saya Zakia. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Zakia dan ini rekan saya Suci. Saya akan menjawab pertanyaan yang dikasih oleh kelompok 1 mengenai yang pertama itu bacakan ayat Al-Quran. Bacakan dan jelaskan ayat Al-Quran mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya. Untuk dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan yang artinya itu bukan artinya sih, penjelasannya yang makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang memberitahukan atau yang menciptakan malaikat. Tuh. Nah, sudah. Baik. Pertanyaan kedua yaitu mengenai sebutkan 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya.
Ini akan dijawab oleh saya. Malaikat yang pertama yaitu Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat kedua Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya menurunkan hujan dan memberi rezeki. Malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Israfil tugasnya meniup sangkala. Yang keempat malaikat Israel tugasnya menyambut nyawa. Yang kelima malaikat Munkar. Dan yang Munkar, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir. Munkar Nakir ini partner, jadi tugasnya sama, yaitu Menanyakan di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Raqib dan Atid. 78 malaikat Raqib dan Atid. Ini tugasnya mencatat amal perbuatan baik dan buruk. Yang ke-9 dan ke-10 malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik dan Ridwan tugasnya menjaga pintu neraka dan menjaga pintu surga. Terima kasih. Benar kan teh jawabannya? Benar. Baik, 100. Terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 1. Benar, jawaban. Atas pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Terima kasih. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Oke, sudah bagus ya dari jawabannya. Coba sekarang lanjut untuk kelompok 2 ya. Hana sama Maya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, sebutkan 3 perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Pertama yaitu rajin beribadah, terus sering melakukan sedekah, terus berhati-hati dalam perbuatan, dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarangnya. Pertanyaan kedua, sebutkan atau jelaskan cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah, seperti kita mengingat kematian, terus Seperti itu, melakukan hal-hal yang didoakan oleh malaikat. ya melakukan hal-hal didoakan oleh malaikat seperti menuntut ilmu dan lain-lain. Ya, Silaturahim kepada saudara. Gimana kelompok 2 jawabannya? ya betul. Mantap. Tuh. Terima kasih. Sekian dari dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Oke anak-anak, berarti kalian sudah paham ya mengenai pembahasan yang sudah kita bahas sama-sama mengenai beriman kepada malaikat Allah, karena kalian sudah berani mempresentasikannya, mendiskusikannya dengan sama kelompoknya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pada kesempatan kali ini kita semua akan melihat perilaku atau contoh yang mencerminkan beriman kepada malaikat ya, melihat video gitu. Nanti ada juga mengisi soal di kuisis ya, yaitu. Nah sebelum ke sana, coba sekarang kalian absen dulu di GCR yang kemarin grupnya sudah masuk kalian. Coba absen. Ya, linknya sudah ibu bagikan. So, 1 menit waktunya ya. Coba. Udah absen? Udah Bu. Iya udah. Oke, kalau sudah sekarang mari kita pembelajaran kemarin masih ingat tentang beriman kepada malaikat Allah? Ya masih. Iya, sekarang untuk memperkuat pengetahuan, pengingatan kalian, coba sekarang kita lihat videonya ya. Coba lihat, disimak ya. Iya. Assalamualaikum. Ibu, Dodo
ya? Ibu kerja. Astagfirullah, Dodo kenapa kasih tembak seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Bener aja kok Bu, cuma mengaduk kuku saja. Ada Aisyah, aku kagetin saja. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya kalau sampai terinjak. Dodo pindahin baru saja di sini. Anak adik nggak sendirian kerjain sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Loh, kau kagak tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah. Yang kedua, dari sini kaki bisa melihat kau menyingkirkan kaca-kaca dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah turunan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas menyiapkan alat yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Akhir tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuat. Oke ya, nah kalian sudah melihat ya video yang barusan ditayangkan, yaitu mengenai perilaku yang mencerminkan kepada malaikat-malaikat Allah. Coba pesan apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut yang barusan? Bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia itu sudah ada yang mencatatkan seperti yaitu malaikat Raqib dan Atid. Iya, nah tadi di video sudah tertera ya, si Dodo tadi menjahili temannya sampai menangis ya. Terus ada apa lagi?
menendang anjing. Nah, itu contoh perbuatan yang buruk yang tidak baik. Kita jangan seperti itu karena kita selalu ada yang mengawasi, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang mencatatkan amal baik dan buruk. Nah, amal baiknya yaitu tadi Dodo berangkat sekolah itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ya, menuliskan amal baik dan memberi sedekah ya tadi kepada kakek-kakek. Nah, itu pesan salah satu di antaranya pesan yang dapat kita ambil ya. Oke, baik. Kita sudah menonton video tentang mencerminkan perilaku beriman kepada malaikat. Sekarang kita lanjut ke mengisi kuisis ya, belajar. Kemarin kan sudah latihan, jadi kalian sudah bisa ya, meskipun belum sering anak-anak belajar kuis. Sekarang kalian masuk, kita mengisi soal di kuis ya, sudah bisa. Coba kodenya sekarang 164 846 sudah? Sudah Bu. Sudah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3 dimulai. Ayo, semangat. Betul. Ayo. Ayo semangat. Ayo, satu soal lagi ya. Oke, sudah ya, sudah selesai. Ayo, siapa nih yang juara pertama mengisi kuisis? Oke, berarti yang belum dapat juara pertama, yang belum betul semua harus lebih giat belajar lagi ya. Oke, yang sudah betul mengisi soal-soalnya berarti lebih giat lagi. Oke, baik. Oke, selesai. Sok, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, coba siapkan dulu bukunya sama pensil atau pulpennya. Ada? Sudah Bu. Sudah ada? Sudah siap buku dan pulpennya? Sudah Bu. Saya belum ada Bu. Belum, oke ini Boleh, pakai ya. boleh, ini ada. Coba ambil dulu, sok. Kasih. Oke, untuk minggu sekarang kita kalian ya tidak tulis yang kemarin sudah Ibu jelaskan, yang sudah sama-sama kita jelaskan mengenai beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, yang dapat kalian ambil dari pembahasan Ibu apa? Coba tulis di buku masing-masing. Ya Bu. Sok, mangga. Waktunya 3 menit ya. Ada yang sudah? Sudah Bu. Oke, ayo yang sudah siapa boleh ke depan. Saya Bu. Oke, Dina dulu. Oke, cepat. Apa nih? Bu memahami Tentang mencerminkan keimanan pada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa seperti apa contohnya ini? seperti mengingat kematian. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Mencari Mencari ilmu.
Iya, mencari ilmu ya. Oke, sudah bagus. Ditambah lagi ya. Oke, sudah. Selanjutnya, coba Ibu ini dulu. Iya. Oke, selanjutnya siapa? Apa anak? Jadi mengenai kaum malaikat itu diciptakan dari nur cahaya, terus murni tidak terlihat. Dan malaikat itu ada 10. Pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, baik. Selanjutnya ya Zakia yang terakhir ya depan. Tentang apa nih? Tentang iman kepada malaikat Allah. Jadi malaikat itu ada 10 sama tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya apa? Tugasnya Jibril yang menyampaikan wahyu, Ya. Mikail turunkan rezeki, dan Sebutkan 5 saja. Israfil meniup sangkakala, Israil menyebut nyawa, Munkar Nakir Yang bertanya bertanya di dalam kubur. Raqib Atid mencatat amal baik amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat tiba menjaga pintu surga. Oke, Bintar. Tunggu dulu. Oke. Sudah ya, sudah semuanya. Oke, Ibu bagi kelompok dulu ya. Yang pertama kelompok 1 Zakia tentang jumlah malaikat beserta tugas-tugasnya. Kelompok 2 Maya tentang menerima keberadaan malaikat. Kelompok 3 Nurul tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari ya. So, coba di telah dulu. Dikasih waktu 10 menit ya. Sudah? Sudah Bu. Sudah ada yang ini bisa berani ke depan? Bisa Bu. Oke, sok jadi ya ke depan. Jadi iman iman malaikat itu ada 10. Kan Ibu kasih tugasnya beserta contohnya beserta tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya menurunkan hujan atau rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Israil, tugasnya menjabut nyawa. Yang kelima malaikat Raqib Atid, tugasnya Munkar Nakir, tugasnya mencatat bukan menanyakan di amal. Yang Menanyakan menanya di yang dalam menanya di kubur. dalam kubur. Yang Raqib Atid. ke-8 dan ke-7 sama ke-8 Raqib Atid, tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Yang ke-9 malaikat Munkar Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Oke, baik. Rupanya sudah hafal ya, dan biar lebih lancar, lebih hafal lagi gitu, terus dibaca saja ya. Oke, sudah bagus. Silakan duduk Zakia. Selanjutnya siapa? Saya Bu. Yang dulu mulai ke depan. Tadi tugasnya itu berikan contoh mengenai beriman kepada malaikat Contoh Allah. perilaku, ya. Contoh perilaku. Contoh perilakunya itu salah satunya itu kita harus bersedekah, memohon kepada Allah agar kita diberikan hidup yang benar, terus menjauhi segala larangannya dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Terus kita juga harus bisa bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, menolong sesama. Ya, itu menolong sesama. Ya, pastikan
dicatat ya Bu ya segala amal kita oleh malaikat. Dan malaikat yang mencatat amal baik dan buruk ya. Jadi kita harus selalu saling menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Sudah bagus ya. Nurul silakan duduk. Selanjutnya Maya. Oke Bu. Nah di sini kan tugasnya contoh menerima keberadaan malaikat. Contohnya yaitu mengingat kematian, Selalu mengingat kematian dan menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu. ya, menuntut ilmu. Iya. Menuntut ilmu yang perbuatannya diaminkan, dicatat oleh malaikat ya. Itu udah, sudah bagus. Silakan duduk. Oke, rangkumannya sudah. Sudah Bu. Coba Ibu lihat dulu ya. Ya. Oke, bagus. Oke, bagus. Sudah selesai dulu. Oke, semua sudah ya berarti. Oke, kalau sudah, untuk minggu depan Ibu kasih tugas ya. Tugasnya mengenai tuliskan saja contoh-contoh ya, contoh-contoh menerima keberadaan malaikat, terus perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, makna beriman kepada malaikat ya, sebutkan tulisan saja begitu. Berapa Bu contohnya? Minimal 3, minimal maksimalnya lebih dari itu ya. Oke. Nanti dikumpulkannya di GCR ya, lewat GCR ke classroom. Oke. Oke, kalau sudah Ibu simpulkan dari semua pembahasan yang sudah disampaikan mengenai beriman kepada malaikat itu yaitu rukun iman yang kedua ya, beriman kepada malaikat. Nah, arti beriman kepada malaikat itu seperti apa? Yaitu seperti kita menerima keberadaannya, contohnya seperti mengingat kematian ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Terus contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti rajin bersedekah, saling menolong sesama gitu ya, rajin menuntut ilmu. Oke, mudah-mudahan dari semua yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh beriman kepada malaikat. Nah, untuk tugas berikutnya, untuk tugas minggu depan yaitu mengenai perilaku terpuji ya, mengenai perilaku terpuji. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.